Assalamualaikum Mas Bro, ya kembali lagi dengan kita di Fajar Daily. Dan kali ini kita bahas tentang saham Gojek Mas Bro. Sekarang itu Gojek dan Tokopedia itu merger ya. Merger itu apa? Merger itu adalah gabungan ya, bergabung ya. Kalau zaman dulu kita waktu masih kecil itu suka lihat Son Goku dan Vegeta itu fusion ya, jadi Gogeta ya. Sama aja nih sekarang Tokopedia dan Gojek bergabung jadi Goto. Nah, di sini Goto itu beberapa hari ke belakang itu santer banget ya beritanya bahwa mereka mau IPO. Apa itu IPO? IPO adalah inisial public offering ya, kalau nggak salah ya, inisial public offering. Jadi intinya itu sahamnya itu mau dijual secara publik gitu ya bahasanya. Jadi istilahnya kalau di dalam jual beli saham itu kan Mas Bro bisa beli saham kalau yang listingnya udah lama ya. Nah ini misalnya Goto itu baru gitu, gitu pertama kali masuk ke situ. Nah Mas Bro gimana, mau beli atau enggak? Dan sesuai dengan prediksi saya nih Mas Bro, Pak Lokekong nggak tertarik ya di sini. Beritanya dilihat ogah beli Goto. Lokekong 20 tahun nggak pernah beli saham. Siapa Lokekong? Lokekong itu ya istilahnya bapak investor Indonesia ya kalau menurut saya, karena dia itu salah satu orang yang paling sukses di dunia investasi saham. Dia cuma investasi saham dan dapat duit banyak triliuner lah dari situ. Dan kenapa alasan Pak Lokekong itu dia nggak mau beli saham Goto? Tentu alasan dia itu yang saya ikuti itu, Pak Lokekong itu nyari perusahaan yang bener-bener bagus kinerjanya, untungnya, terus sahamnya dijual di bawah harga pasar atau under value. Itulah yang Pak Lokekong cari. Pak Lokekong nggak mau berspekulasi membeli saham yang baru luncur. Biasanya kalau saham yang baru luncur itu mahal bro jualnya. Dia pengen jual setinggi-tingginya ya perusahaan biar dapat duit sebanyak-banyaknya. Makanya biasanya perusahaan yang baru IPO itu jualnya sahamnya biasanya PBV-nya di atas 1 kali ya. Jadi mahal lah bahasanya seperti itu. Jadi Pak Lokekong nggak mau, karena alasan yang kedua perusahaan yang baru IPO itu belum jelas track recordnya Mas Bro ya. Karena bisa dilihat di sini, ini kita cari-cari ini ada 2 perusahaan yang IPO gagal ya. Kita lihat di sini ya. Kita lihat di sini adalah Alis ya. Alis ini pas dilihat dia pertama kali listing itu di sini ya, sekitar tanggal 17 Februari 2020. Waktu itu dia ditawarin di harga 300-an ya. Bisa dilihat nih, 300-an ya. Jual pertama kali pas IPO 300 perak. Nah, setelah berjalannya waktu nggak lama dia itu Oke, kita kasih info satu perusahaan yang waktu IPO ya. Di sini kita lihat sahamnya Alis. Alis ini pas waktu IPO itu dia itu mulai dari sekitar 250 rupiah. Ya, waktu awal pertama kali IPO nih, saham Alis pertama kali dijual ke publik 250 rupiah. Dan di hari kedua langsung naik ke 354. Berarti dalam waktu 1 hari itu udah naik 60% ya, 60%. Dan di hari kedua itu langsung turun bro di penutupannya. Di hari kedua turun lagi di 275. Jadi kalau misalnya Mas Bro itu beli di hari pertama 250, terus di keep sampai hari kedua, sampai tutup, dan dijual di hari ketiga, itu Mas Bro masih untung 25%. Tapi kalau misalnya Mas Bro keep lagi sampai hari keempat, dia tutup di 207. Ya, jadi Mas Bro di sini udah rugi sekitar 20% ya kalau misalnya Mas Bro keep. Dan kalau di keep terus, nah bisa dilihat di sini, gocap bro. Gocap. Walaupun di sini udah mulai gerak lagi ya. Ini sekarang harganya udah masuk ke 99 rupiah lagi. Tapi Mas Bro nahan gocap ini setahun ya. Ya, nahan gocap pasti udah ketar-ketir tuh kalau invest banyak di sini. Gocap ya. Lihat aja di sini ya, nggak ada berjual, nggak ada yang beli. Jadi di sini tuh 50 rupiah, terus bahasanya gocap, saham gocap. Ya, ini yang pertama. Terus yang kedua kita lihat di sini adalah saham CPRI, Mas Bro. Ini salah satu saham properti ya. Waktu dia pertama kali buka, Mas Bro,
Itu tanggal 11 April 2019 itu dia saham ini ditawarkan dengan harga Rp175 dan terus naik, terus habis itu turun blek dalam waktu April Mei 1 bulan aja dia bisa anjlok 150%, bro. Ya, banyak banget. Terus dia semakin turun dan sekarang gocap. Dan gocapnya sampai sekarang loh. Ya nih. Nah, nggak ada transaksi sampai kemarin ya. Jadi istilahnya itu jadi saham gocap sampai saat ini bikin video. Jadi hati-hati banget ya. Selain kita kalau beli saham IPO itu agak sulit ya karena ngantri. Kita kan istilahnya investor retail ya, kita harus ngantri sama investor institusi, jadi mereka yang belinya banyak-banyak gitu ya. Kita kan cuman beli berapa lot gitu, paling mentok ya berapa ratus lot. Tapi kalau yang beli jutaan lot ya, nah itu pasti kalah sama mereka ya, jadi rebutan kalau IPO itu biasanya. Tapi ada juga sih yang pas suatu IPO terus naik, ya itu spekulatif aja. Kalau Pak Lokekongan dia memang nggak mau spekulatif, dia mau beli sesuatu yang udah jelas gitu ya. Oh, harganya murah, perusahaannya bagus, produknya kira-kira 10 tahun lagi masih akan kepake. Nah, itu biasanya Pak Lokekong beli perusahaan yang seperti itu. Beda ya sama saya nih, beli, yang lagi turun beli. Karena males banget ya kalau baca-baca laporan keuangan perusahaan gitu. Tapi ya gitu Mas Bro, tapi hati-hati ya. Bagi Mas Bro yang udah nyimpen duit nih, kalau misalnya Goto nih, Gojek dan Tokopedia itu listing di bursa saham, Mas Bro langsung beli. Itu hati-hati, dipikirin dulu ya. Karena sekarang itu banyak influencer saham. Jadi dulu tak kira itu influencer itu cuman produk ya. Nawarin produk, nawarin apa, terus di influencer kita bayarin YouTuber, kita bayarin selebgram buat jualin atau branding produk kita. Ternyata saham sekarang iya Mas Bro. Saham sekarang udah pakai influencer loh. Hati-hati, jangan sampai kita beli karena sugesti atau Mas Bro lihat di Instagram, terus lihat di YouTube, influencer itu menyarankan beli ya. Wih beli nih, wih baru muncul nih, gede perusahaannya, Gojek siapa sih nggak kenal Gojek, siapa sih nggak kenal Topet kan gitu ya. Wah beli. Nah, jadi sahamnya langsung habis dibeli buat direbut. Jadi kalau misalnya satu barang direbutin 10 orang, pasti harganya jadi melejit ya. Siapa yang beli lebih tinggi nih, yang beli yang paling tinggi gitu ya. Jadi istilahnya ya kita bukan nggak berprasangka buruk ya dengan Goto gitu. Bisa aja mereka itu pakai influencer nih, banyak banget nih di YouTube, di Instagram, di sosial media yang lain yang istilahnya itu, ngasih tahu nih Gojek sama Tokopedia mau IPO, siap-siap beli kan gitu ya bahasanya. Jadi biar orang itu berduyun-duyun beli, jadi harganya itu bisa naik gitu bro maksudnya. Nah nanti kalau udah beli semua anjlok. Hati-hati seperti itu Mas Bro. Jangan, kita harus bener-bener kalau beli saham itu ya pengalaman kita Mas Bro, kalau beli saham itu bener-bener memang harus yang sesuai dengan apa yang kita yakini. Jangan kita beli saham itu karena sugesti atau saran dari orang lain ya bro, justru yang belum tentu dia juga tahu gitu ya. Dan nggak semua YouTuber saham yang dia nyaranin, oh ini mau naik, ini mau turun, di Instagram juga, itu bener belum tentu bro. Kita dulu waktu awal-awal ngikutin ya, ternyata banyak yang boncos. Jadi memang benar harus dari hati nurani. Kalau misalnya kita nurani yakin nih, yakin banget nih gue udah analisis sendiri, udah cek fundamental perusahaannya sendiri bagus, invest, rugi, udahlah nggak apa-apa, karena udah diri sendiri yang itu ya. Tapi kalau kita ngikutin orang lain tuh nyesel kita, gue ngikutin dia, wah nyesel banget gue ngikutin lu, ternyata lu brengsek kan gitu ya. Biasanya seperti itu. Ya mungkin sekian informasi dari kita Mas Bro, jangan lupa untuk like, subscribe channel Mas Bro, dan